Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, kita mengucap syukur bahwa kita masih bisa bersekutu meskipun lewat media online. Tetapi kita percaya bahwa Dia Allah yang sanggup bekerja, Dia Allah yang sanggup melawat kita kapanpun kita menyaksikan ibadah ini. Dan dimanapun kita memuji menyembah Tuhan, di sana hadirat Allah nyata dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Untuk itu di minggu ini, di minggu Palmalung ini, di mana ini merupakan momen Yesus memasuki Yerusalem, kita bersama-sama boleh menyambut Dia dengan sukacita, dengan seruan Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan kita akan bersama menyiapkan segenap hati kita. Saya mengundang untuk jemaat Tuhan dapat bangkit berdiri bersama-sama, dan kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus memenuhi, menyertai ibadah kita pada saat ini. Haleluya, amin. Salam damai untuk kita semua. Shalom. Shalom. Semuanya sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar pagi dan siang hari ini? Luar biasa, amin. Selalu luar biasa karena Tuhan Yesus kita luar biasa. Hari ini kita boleh datang kepadanya, boleh beribadah untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Di hari yang spesial ini, di Minggu Palma, kalau saudara boleh lihat banyak tanaman palem, gitu. Karena minggu ini adalah Minggu Palma, di mana Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, di mana orang-orang meninggikan memuliakannya, bersorak bagi Dia, sorak-sorak hosana, sorak-sorak kemenangan. Dan hari ini juga kita akan meninggikan dan memuliakan namanya. Kita akan bersorak bagi namanya. Hanya Dia penebus kita, Tuhan Yesus yang memberikan kita kemenangan. Amin. Haleluya. Mari saudara berkasih dalam Tuhan. Kita akan memuji, kita akan menyembah Dia, kita akan datang ke hadiratnya, kita akan meninggikan Dia, kita akan katakan Hosana, Hosana yang maha tinggi. Haleluya.
akan datang ke hadirat-Nya. Kita membawa persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Tubuh jiwa roh kita berikan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami akan tinggikan dirimu, kami akan memuliakan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, pagi siang yang indah ini kami bisa datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan kami Tuhan Yesus. Persembahan yang telah kami persiapkan Tuhan, untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus, untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami mohon Tuhan Yesus, layakan kami Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami Tuhan Yesus, agar semua yang kami lakukan hari ini Tuhan, ketika kami mau berbakti di hadapan Tuhan, semuanya berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Inilah kami, inilah pujian kami Tuhan, dan kami berikan hanya untuk-Mu. Dan kami datang kepada-Mu, kami mau bersyukur atas kebesaran nama-Mu, atas pertolongan-Mu, atas kemenangan yang Kau beri pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mari kita angkat pujian ini sama-sama, kita katakan, ku bersyukur pada-Mu Tuhan.
pujian kami Tuhan. Inilah penyembahan kami dan inilah sorak-sorai kami padamu Tuhan Yesus. Nyanyian kemenangan yang kami naikkan padamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang biasa sama kita katakan amin. Amin. Walaupun kita masih dalam kondisi beribadah di rumah, tapi tidak menghambat kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Kita akan berseru. Saya undang jemaat yang di rumah boleh bangkit berdiri. Kita semua boleh bangkit berdiri di tempat ini. Kita akan menari, kita akan melompat bagi nama Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kami akan serukan nama-Mu Tuhan. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Mari kami bersemangat, dia berdoa, dia berdoa. Tinggikan namanya. Haleluya. Katakan, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Raja luar biasa. Biasa, kuasa mulia, Yesus nama. Amin. Mari kita berdoa.
lebih dan lebih lagi, amin. Haleluya. Di rumah kita akan masih terus memuji nama Tuhan. Kita akan terus menari bahkan melompat bagi namanya. Kami akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Setiap pujian yang kita angkat menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya persilakan duduk saudara-saudara dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sungguh indah kalau kita terus bersekutu dalam Tuhan. Amin. Kita akan terus datang kepadanya, membawa pujian kita kepada Tuhan, pujian kemenangan, sorak-sorainya. Tetapi juga kita bawa seruan kita, memohon pertolongan dari Tuhan, agar Tuhan Yesus terus beserta dengan kita, mengampuni setiap pelanggaran dan dosa-dosa kita, agar pujian penyembahan yang kita berikan kepada Tuhan
semuanya tidak sia-sia. Semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Terus kita pegang janji Tuhan kalau Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus terus beserta dengan kita. Seperti Mazmur 91 berkata, walau 1000 rebah di kiri dan di kanan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus yang selalu menolong kita, menaungi kita, bahkan menggendong kita, menyertai kita, dan menyelamatkan hidup kita. Percayalah saudara mengasihi dalam Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan yang sama yang kita sembah, yang telah hadir pada pagi hari ini. terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Di tengah berbagai peristiwa
yang menggoyahkan, yang menggentarkan banyak orang. Dan mungkin beberapa orang merasa sendiri, tetapi kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami tidak perlu gentar, kami tidak perlu takut, karena Engkau Allah yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Pimpin kami ya Tuhan untuk percaya, pimpin kami untuk tinggal tenang dan percaya, sehingga hidup kami terus ada di dalam damai sejahtera Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Ini hidup kami ya Tuhan, kami bawa ke hadirat-Mu. Biar kuasa kasih-Mu yang terus memenuhi hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur dan kami naikkan doa kami kepada Engkau, Allah kami yang hidup. Dalam Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali bersyukur buat anugerah Tuhan. Jika pada saat ini kita dapat kembali memuji menyembah Tuhan, dan kini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Galatia pasal yang kedua. Kitab Galatia pasal yang kedua, kita akan baca beberapa ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Lalu kita akan sambung ayat 21. Galatia pasal yang kedua, ayat 15, 16, lalu 21. Demikian firman Tuhan, Galatia 2 ayat yang ke-15. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Lalu ayat 21, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Lalu kita akan buka satu bagian yang lain Bapak Ibu, dari kitab Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga ayat 23. Kitab Roma pasal yang ketiga ayat 23. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, kita sedang memasuki momen-momen Paskah. Dan pada Paskah di tahun ini, tema besar kita adalah Sola Gratia, hanya oleh anugerah. Bahwa keselamatan kita adalah oleh anugerah dan bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita perhatikan kembali dengan Galatia pasal yang kedua tadi, ayat 15. Ada satu kalimat yang menarik dari surat ini. Dikatakan demikian, menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan, perhatikan, bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa yang lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu, pada waktu surat Galatia ditulis, ada sebuah pemahaman dari bangsa Yahudi bahwa mereka bukan bagian dari orang berdosa seperti bangsa-bangsa lain. Mereka bukan bagian dari orang yang akan dimurkai Allah seperti bangsa-bangsa yang lain. Mengapa? Karena mereka punya hukum Taurat. Karena mereka punya hukum Taurat yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Sehingga dikatakan, kami orang Yahudi, kami bukan orang berdosa.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini membuat orang-orang percaya pada waktu itu makin kacau. Makin kacau. Jadi mereka berpikir bahwa keselamatan itu ternyata tidak hanya dalam Kristus, tetapi juga ada satu bagian bahwa kita harus mengikuti orang-orang Yahudi atau hukum-hukum Yahudi atau hukum-hukum Taurat. Nah, maka Paulus menegaskan kepada mereka bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebelum kita akan masuk lebih dalam pada poin ini, saya ingin kita sejenak merenungkan dalam hati kita secara pribadi, Bapak Ibu, dalam hati kita masing-masing, teman-teman sekalian dan saudara sekalian. Kalau dikatakan bahwa semua orang itu akan dihukum oleh Allah, akan dimurkai oleh Allah, apakah kita bisa menerima? Mungkin teman-teman yang masih muda-muda berpikir, saya akan tidak terlalu berdosa. Saya keluarga baik-baik, ya, saya lahir dengan keluarga baik-baik, papa mama saya baik, saya besar. Mungkin kejahatan-kejahatan kecil hanya mencontek saja, hanya misalnya hanya mengatakan kebohongan-kebohongan yang sederhana. Masa ya Tuhan mau membinasakan saya? Masa Allah membinasakan saya? Hanya oleh karena berbagai dosa-dosa yang simpel sebenarnya, masa iya dia akan membinasakan saya? Nah, tanpa sadar kita telah menjadi seperti orang-orang Yahudi. Aku bukan orang, tanda kutip, bukan orang berdosa. Mungkin kita sadar aku sih berdosa, tapi dosaku gak terlalu besar. Saya gak membunuh orang seperti si A. Saya nggak mencuri seperti si B. Saya tidak merampok seperti ABC, gitu ya. Tiga-tiganya komplotan merampok. Saya tidak seperti itu. Saya bukan orang yang seberdosa itu. Nah, mungkin dalam benak kita pernah terlintas pikiran seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan teman-teman sekalian, saya ingin membuat sebuah ilustrasi seperti ini. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita setiap hari, itu sebenarnya ada banyak peristiwa pembunuhan, ya. Ada banyak peristiwa pembunuhan. Minimal kalau malam kita membunuh nyamuk. Kalau di pasar misalnya ada yang jual ayam, ya. Ini ada yang jual ayam mamanya kali, ya. Jadi kita misalnya ada orang memotong ayam, itu juga pembunuhan, ya. Pembunuhan terhadap ayam, ya. Atau mungkin ada banyak pembunuhan yang lain. Yang lebih kecil misalnya, ya tadi nyamuk kecil, ya, bunuh semut, ya, semut juga pembunuhan. Tetapi tentu ada sebuah kasus yang lebih besar yang menimbulkan efek pidana atau hukum pidana, yaitu membunuh manusia. Perhatikan, kasus yang sama, apa itu? Pembunuhan, membunuh nyamuk, ya, membunuh ayam, membunuh semut, membunuh manusia. Sama-sama pembunuhan, tetapi efeknya berbeda, saudara. Waktu kita bunuh ayam apalagi ayam kita sendiri, ya, itu nggak ada efek apa-apa. Tetapi kalau pembunuhan terhadap manusia, kenapa efeknya lebih besar? Kenapa bunuh manusia perkaranya jadi panjang? Kan sama-sama pembunuhan. Bunuh hewan juga membunuh, manusia juga membunuh, tapi kenapa efeknya berbeda? Pernah kita pikirkan hal ini? Saudara, kenapa berbeda? Kenapa berbeda? Misalnya toh yang dibunuh anaknya sendiri, atau itu kan ayamnya sendiri, ini anaknya sendiri. Kenapa berbeda efeknya? Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Dalam hidup kita sudah ada satu logika berpikir yang sama dengan firman Tuhan, bahwa bukan soal pembunuhannya, tetapi apa atau siapa yang dibunuh. Bunuh ayam tidak terlalu besar efeknya, hukumannya gak terlalu besar. Tapi bunuh orang efeknya berlipat-lipat dari membunuh ayam. Membunuh ayam gak dipenjara, bunuh orang, entah itu anaknya sendiri, entah istrinya, entah suaminya sendiri, dihukum. Bahkan bisa hukuman seumur hidup, bahkan bisa hukuman mati. Kenapa berbeda? Karena objeknya, pihak yang berkaitan itu berbeda. Sekarang kita coba kaitkan ini dengan Allah. Kalau membunuh ayam paling diomongin orang, itu bunuh ayam berisik amat. Kalau membunuh orang di penjara,
dengan manusia yang lain, kejahatan itu. Nah sekarang kita bayangkan kalau kejahatan kita ternyata bukan hanya dengan ayam. Kejahatan kita ternyata bukan hanya dengan orang. Tapi kejahatan kita ternyata berkaitan dengan Allah yang berkuasa. Dosa itu bukan hanya berkaitan dengan lingkungan kita. Dosa bukan hanya berkaitan dengan orang-orang di sekitar kita. Tetapi setiap tindakan dosa kita, setiap tindakan kita yang tidak berkenan kepada Allah, setiap pikiran kita yang jahat, setiap perasaan kita yang jahat, itu berkaitan atau berkenaan dengan Allah yang Maha Kudus. Bapak Ibu, minggu lalu kalau kita masih ingat, saya sempat memberikan sebuah istilah coram Deo, di hadapan Allah. Bahwa hidup kita, bahwa pikiran kita, bahwa perasaan kita, bahwa semua yang kita kerjakan selalu ada dalam konteks di hadapan Allah. Status kita misalnya dalam Facebook, dalam Instagram, semua selalu ada dalam konteks di hadapan Allah. Itu artinya bahwa konsekuensinya itu juga sejalan, sebanding dengan kemahakudusan Allah. Waktu kita berdosa, yang kita sedang bunuh tanda kutip bukan hanya ayam. Waktu kita berdosa, ini bukan hanya soal mencuri barang orang, tapi setiap tindakan yang keluar dari hukum Allah itu selalu ada di hadapan Allah, berkaitan dengan Allah. Kalau kejahatan kita kemudian di hadapan Allah, bayangkan berapa lipat kali hukuman yang akan kita terima. Kalau bunuh ayam mungkin tidak ada hukuman, bunuh orang ada hukuman. Nah, ayam dan orang itu mungkin tingkatnya satu tingkat di atas, anggaplah begitu. Nah, sekarang orang dengan Allah mau berapa tingkat? Mau berapa tingkat? Allah dengan segala kekudusannya yang menciptakan kita, Allah dengan segala kemahadahsyatannya yang menciptakan kita, Hakim yang begitu agung, dan kita berdosa di hadapan Allah. Disinilah tema minggu kita, tema minggu ini maksud saya, itu menemukan konteksnya, bahwa di hadapan Allah yang Maha Besar, di hadapan Allah yang Maha Kudus, di hadapan Allah yang berdaulat, kebenaran manusia kita lenyap, tidak ada artinya. Seperti daun palem ini, saudara. Ya sekarang cukup hijau ya, hijau seperti pakaian yang lain hijau. Tapi nanti mungkin udah sampai 1 minggu udah kering, lalu tidak berdaya lagi, dan akhirnya mungkin begitu kena api langsung lenyap. Seperti itulah kebenaran kita di hadapan Allah. Saya mau memberikan satu tahap-tahap yang mengenai dosa ya. Sebelum manusia berdosa, itu berarti Adam dan Hawa sebelum makan buah, ya, buah pohon pengetahuan itu. Sebelum manusia berdosa, manusia itu bisa tidak berdosa. Oke, apa? Bisa tidak berdosa. Bisa tidak berdosa, tapi memilih berdosa. Ya. Adam dan Hawa memilih berdosa, tapi dia bisa tidak berdosa. Bisa tidak. Dia bisa tidak berdosa. Nah begitu dia memakan buah pengetahuan itu, dia mengalami dosa. Dan Alkitab berkata bahwa tidak hanya Adam sebagai pribadi, tapi umat manusia telah jatuh dalam dosa. Umat manusia telah jatuh dalam dosa. Sehingga keadaan yang kedua sekarang bukan tidak bisa tidak berdosa, tapi keadaan yang kedua setelah manusia jatuh dalam dosa adalah tidak bisa tidak berdosa. Apa? Tidak bisa tidak berdosa. Karena kita telah mewarisi natur dosa, karakter dosa, darah daging dosa, maka manusia sekarang posisinya adalah setelah Adam tidak bisa tidak berdosa. Artinya selalu ada dalam karakter dosa. Nah nanti setelah Yesus mati di atas kayu salib yang akan kita sama-sama nikmati anugerahnya,
dan kita kemudian diselamatkan oleh Allah, dan nanti kita akan memasuki kemuliaan dalam kerajaan Allah yang kekal. Kita akan mengenakan natur yang baru. Apa itu? Tidak bisa berdosa. Apa? Tidak bisa berdosa. Jadi ada 3 situasi, saudara ya. Nah, sebelum jatuh dalam dosa, manusia bisa tidak berdosa, tetapi Adam memilih berdosa dan Hawa. Dan setelah manusia jatuh dalam dosa, dia tidak bisa tidak berdosa. Artinya selalu akan jatuh dalam dosa. Nah, nanti ketika kita memasuki kemuliaan Allah di kerajaan Allah yang kekal, dikatakan bahwa kita akan menikmati hadirat Allah yang sempurna. Di sana kita tidak bisa berdosa. Artinya selalu hidup di dalam kehendak Allah. Nah, persoalannya adalah sekarang kita ada di sini, saudara. Kalau saya bertanya kepada saudara, semua kebaikan yang kau lakukan, semua kebaikan, saya mau tanya, apakah engkau berani berkata bahwa perbuatan saya ini berkenan sepenuhnya di hadapan Allah? Semua kebaikanmu, coba kita sama-sama cek hati kita. Di kedalaman pikiran kita, kedalaman hati kita, kejujuran kita, seandainya itu engkau bawa di hadapan hadirat Allah, apakah itu akan bisa menyelamatkan engkau? Emang ada banyak orang yang baik, memberi ini, memberi itu, memberi itu. Tapi motivasinya berbeda sekarang. Begitu yang diberi misalnya tidak menyenangkan hatinya, ngapain dia? Stop pemberian, maki. Pemberian maki. Dasar yang udah dikasih juga nggak tahu terima kasih. Dan perhatikan bahwa semua pemberian itu ternyata dia mungkin nggak sadar sebelum orang yang dikasih itu nyebelin, saudara ya. Begitu nyebelin, ketahuan, oh ternyata aku seperti ini. Tapi sebelumnya nggak ngeh. Dia pikir dia telah baik, telah tulus, telah bermurah hati. Dia pikir begitu. Ternyata ada begitu banyak sebenarnya motivasi-motivasi tersembunyi berlapis-lapis yang tidak kita kenali, saudara. Ada begitu banyak motivasi yang tertanam di dalam diri kita, tertanam dalam, bahkan kita sendiri mungkin nggak sadar. Begitu ada peristiwa yang mengagetkan kita, kok saya seperti ini? Kita nganter orang, nganter sana, nganter sini. Apakah kita berani berkata, ini keluar dari ketulusan yang begitu agung dan kudus misalnya? Saya rasa kalau kita boleh jujur, kita gak akan sampai berani berkata, dengan ini Allah tidak akan menghukum aku. Kenapa? Karena kita tahu bahwa semua kebaikan kita selalu ada 1 titik, 2 titik, atau bahkan sebenarnya begitu banyak titik hitam di balik kebaikan kita, di balik senyum kita. Mungkin ada. Seandainya pun hari ini kita bisa menjaga hati kita, seandainya, meskipun tidak mungkin, karena tidak mungkin tidak ada dosa di dalamnya, pasti ada. Tapi seandainya bisa dalam 1 menit, apakah di menit berikutnya kau bisa pastikan itu? Apakah di hari berikutnya kau bisa pastikan itu? Wah, kalau kita lihat begitu banyak hal, dan disinilah kita harus dengan jujur berkata, Tuhan, aku tidak berdaya di hadapan kekudusan. Dan sekarang orang sedang ramai dengan virus corona ya, semua gempar, saudara. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kecemasan. Tetapi ini tidak seberapa dengan penghakiman yang akan terjadi dalam hidup kita di hadapan tahta hadirat Allah. Akan jauh lebih mengerikan nanti di sana. Akan jauh lebih mengejutkan nanti di sana. Lebih mencemaskan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa hidup manusia ini ternyata tidak sempurna. Kita tidak bisa untuk tidak ada dosa dalam semua kebenaran kita. Pasti ada dosa. Dan itu tidak bisa menolong kita. Itulah kenapa kemudian Paulus menegaskan, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada.
Tidak ada. Karena semua tindakan-tindakan kita selalu tersisip di sana dosa. Selalu ada ruang-ruang dosa. Entah yang kita sudah sadari atau yang belum kita sadari. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama boleh menapaki Paskah ini atau Jumat Agung nanti dengan sebuah kesadaran bahwa kita ini bukan apa-apa. Kita gak punya kebaikan apa-apa yang pantas atau yang mampu menyelamatkan kita. Kita tidak punya kebenaran yang mampu, yang bisa menghentikan murka Allah atas hidup kita. Karena di dalam semua kebaikan kita selalu ada unsur dosa di dalamnya. Unsur dosa di dalamnya. Karena di Roma tadi dikatakan bahwa karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga kemudian kita tidak berdaya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang yang sok-sokan merasa benar, kalau ada orang yang merasa dia yang paling baik di antara semua yang lain dan dia tersenyum dan dia mengangkat kepalanya tanda berbangga diri, justru itu menelanjangi semua kebaikannya, sombong rakyat. Mari kita tunduk di hadapan Allah. Tuhan, aku tidak berdaya di hadapan Tuhan, semua kebaikanku tidak ada artinya karena tidak ada kebaikanku yang betul-betul murni dari kekudusan hidup, tapi selalu ada dosa di sana. Maka rendahkanlah hatimu, Bapak Ibu. Rendahkanlah hatimu. Kalau engkau belum percaya kepada Yesus, engkau perlu Yesus sebagai penebus hidupmu. Kenapa? Karena kebaikanmu itu, kata Alkitab, seperti kain yang kotor yang tidak akan pernah bisa menuntaskan kehukuman Allah. Engkau perlu Yesus, engkau perlu penebus. Mengapa ada peristiwa salib? Mengapa ada salib di belakang saya ini? Mengapa ada Jumat Agung? Mengapa ada Yesus yang menjadi manusia lalu mati di atas kayu salib? Karena kebenaran kita tidak berdaya di hadapan penghakiman Allah. Sehingga perlu penebus, perlu penolong, perlu penyelamat. Dan itu adalah Yesus yang mati di atas kayu salib. Mari kita siapkan hati kita menyambut Jumat Agung dan Paskah ini dengan sebuah kerendahan hati bahwa Tuhan, aku orang yang berdosa. Tuhan, aku orang yang tidak layak menerima keselamatan. Tuhan, semua kebaikanku sebenarnya palsu. Tuhan, semua ketulusanku ternyata ada begitu banyak pamrih dan tidak sungguh-sungguh tulus. Dan aku tidak berdaya di hadapan penghakiman-Mu. Aku perlu penebusan dalam Tuhan Yesus. Mari miliki sikap hati itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita miliki sikap hati itu. Dan ingat, mari kita kembali kepada sebuah kebenaran bahwa keselamatan kita diterimanya kita oleh Allah, bukan karena kebaikan kita, bukan pada kemampuan atau kecakapan kita berbuat baik, tapi karena anugerah Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau masih sombong, mari rendahkan hati. Seperti orang-orang Yahudi pada waktu itu yang sombong-sombong berkata, aku tidak seberdosa mereka. Tidak. Di hadapan Allah engkau tidak lebih baik daripada para pembunuh di sana. Di hadapan Allah engkau tidak lebih baik daripada mafia-mafia, mungkin narkoba, mafia apapun. Semua manusia telah berdosa. Bahkan di dalam kebaikanmu pun tersimpan dosa yang mungkin kau belum temui. Tapi begitu sesuatu terjadi pasti itu akan terbuka. Maka mari kita merendahkan hati kita. Hari Jumat nanti kita akan merayakan Jumat Agung. Dan di sana kita akan kembali merenungkan kebenaran bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan aku. Hanya Yesus yang bisa menebus aku. Dan dengan sikap seperti ini kita akan menyambut Paskah dan Jumat Agung kita. Amin. Mari bersama-sama kita akan berdoa.
Kita akan pujikan sebuah lagu, bukan dengan barang fana kau menebus dosaku. Dan biar lagu ini menjadi sebuah pengakuan bahwa kita butuh penebusan, saudara. Engkau perlu ditebus oleh Tuhan Yesus. Engkau yang membanggakan dirimu, engkau yang membanggakan pelayananmu, engkau yang membanggakan perbuatan baikmu. Ingat bahwa itu semua tidak bisa menyelamatkanmu. Engkau yang membanggakan mungkin tutur katamu yang manis dan seolah-olah engkau malah tidak pernah melukai orang lain. Itu bohong, saudara. Jangan mau dibohongi oleh dirimu sendiri. Karena apa yang kita lakukan belum tentu keluar dari kekudusan, dan mungkin bahkan tidak mungkin keluar dari kekudusan yang Tuhan inginkan. Maka mari kita di hadapan Tuhan berseru, Tuhan, aku perlu penebusan-Mu, aku perlu anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan dengan barang fana kau membayar
kasih Tuhan, pada saat itu Yerusalem adalah sebuah kota yang menyimbolkan tentang kebaikan, tentang kepercayaan, tentang agama. Yerusalem simbol bahkan tempat para imam berkumpul. Yerusalem tempat di mana orang mempersembahkan berbagai jenis persembahan kepada Allah. Tetapi tahukah kita, tahukah saudara, bahwa ternyata simbol dari agama ini, simbol dari semua kebaikan ini, tempat berkumpulnya para imam-imam ini penuh dengan kebusukan, penuh dengan pengkhianatan, penuh dengan kecemburuan. Perhatikan, ketika Yesus masuk Yerusalem, apa yang terjadi? Yesus mengungkapkan bagaimana ternyata kebusukan itu tertanam di hati para imam. Mereka ingin menyingkirkan Yesus. Kenapa? Karena lebih populer ternyata Yesus daripada mereka. Karena berbagai macam hal yang tidak mereka setujui dari Yesus, mereka mulai ingin menghancurkan Yesus. Di balik semua simbol agama, ada motivasi jahat yang hanya belum terungkap saja pada mereka. Begitu Yesus masuk, dibongkar semua. Kayak apa sebenarnya manusia itu, saudara? Ada yang cuci tangan, yang merasa tidak bersalah, saudara. Ada yang mulai memaki, meludahi. Ada yang mulai menghina. Dan Yesus menjadi pribadi yang mengungkap semua kejahatan itu. Maka jika engkau merasa engkau orang yang beragama, engkau merasa aku udah orang baik, aku tidak berdosa, atau setidaknya aku tidak seberdosa mereka, jangan mau dikelabui oleh pikiran dosa itu, saudara. Ini hanya soal waktu dan soal momen. Begitu engkau dibuka, ketahuan ternyata ada begitu banyak dosa. Dan memang kita telah jatuh dalam dosa. Untuk itu, mari rendahkan hatimu. Izinkan Roh Kudus menelanjangi dirimu. Izinkan Roh Kudus menunjuk di mana letak-letak kebusukan yang kau simpan. Dan datang ke hadiratnya, menyembah kepadanya, kepada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib itu, dan katakan, Tuhan, aku perlu anugerah-Mu. Tuhan, aku perlu darah yang tercurah untuk menebus dosaku. Tuhan, aku perlu daging yang tercabik untuk menebus dosaku, tubuh yang tercabik untuk menebus dosaku. Karena ternyata aku begitu kotor, aku begitu payah, aku begitu busuk. Aku perlu anugerah-Mu. Aku tak berdaya lagi. Aku tak berdaya lagi. Aku tak berdaya lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan, ampuni semua kesombongan kami. Tuhan, ampuni jika sikap kami tidak menunjukkan bahwa kami perlu anugerah-Mu, dan nyata bahwa ternyata kami tidak lebih dari orang berdosa yang layak dimurkai. Maka pimpin kami Tuhan, pimpin kami, pimpin kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Biar setiap pribadi yang mendengar firman Allah ini, mereka boleh berani menelanjangi diri mereka dan berseru, aku perlu anugerah-Mu Tuhan, aku perlu penebusan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus terus berkarya, bekerja di hati setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, dan kami naikkan doa kami kepada Engkau, Allah kami yang hidup, dalam Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Saya serahkan.
saya mewakili semua yang boleh beribadah pada hari ini, yang telah menyaksikan tayangan ini, mengucapkan terima kasih kepada hambanya bahwa Pendeta Nehemia yang telah memberikan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya dapat tugas untuk koletan. Dan sebelum itu, mari kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus pada siang hari ini Tuhan. Kau telah pimpin ibadah kami Tuhan Yesus. Dan kami juga sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami. Dan kami juga sudah mendengar sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus tumbuh-tumbuh di kehidupan kami. Bapa, ampuni kami Tuhan Yesus. Layakan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan Yesus, hidup kami Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami ingin memberikan persembahan, kiranya Tuhan sebenarnya suci kuduskanlah persembahan ini agar layak dan berkenan kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini Kau memberkati tangan-tangan yang memberi dengan pengucapan syukur. Biarlah Tuhan persembahan ini Tuhan hanya untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap memberi dengan pengucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi jalan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat Tuhan. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tetap berlayar. Hidup ini sudah berkati. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan teman-teman sekalian dimanapun berada. Kita mengucap syukur minggu ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan saya akan memberikan beberapa pengumuman terkait dengan ibadah kita di hari-hari berikutnya. Yang pertama, Bapak Ibu, berkenaan dengan Jumat Agung. Jadi hari Jumat nanti kita akan kembali beribadah secara online lagi.
sebelum kondisi dipastikan baik, kita masih akan online. Jadi hari Jumat nanti kita akan bersekutu dalam ibadah Jumat Agung pada sore hari ya, sore jam 3 ya. Jam 3 kita akan beribadah Jumat Agung. Bapak Ibu jangan lupa menyiapkan segala sesuatunya, baik ruang, handphone atau laptop atau apapun media yang bisa dipakai. Pakai pakaian yang layak untuk ibadah dan siapkan juga kantong persembahan untuk liturgi bagian persembahan. Nah, di Jumat Agung ini Bapak Ibu kita akan melakukan perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus yang seharusnya minggu pertama kita akan alihkan di Jumat Agung untuk menghayati bagaimana Yesus mati untuk menebus dosamu dan dosaku, dosa kita semua. Nah, lalu Bapak Ibu untuk perpuluhan, jadi liturgi bagian perpuluhan kita juga akan lakukan di Jumat Agung. Jadi Bapak Ibu juga bisa menyiapkan perpuluhannya di Jumat Agung nanti. Tetapi seandainya pada minggu ini Bapak Ibu mungkin sudah mentransfer ke gereja perpuluhannya, tidak masalah, tidak perlu dibalik transfer lagi untuk Jumat dipakai, nggak perlu. Tapi nanti simbolis saja, nanti kantong amplop perpuluhan akan kita bagikan, simbolis saja amplopnya kita angkat dan kita doakan hidup kita agar Tuhan terus pelihara. Jadi baik perpuluhan dan perjamuan kudus, liturginya akan kita gabungkan di hari Jumat Agung. Nah, lalu hari Minggu kita akan menikmati Paskah, ya, menikmati Paskah. Nah, di Paskah ini kembali hari Minggu jam 10 kita akan beribadah secara online. Oh iya, untuk pembicaranya saya lupa menginfokan, di Jumat Agung saya kembali akan melayani. Lalu di Paskah nanti Bapak Pendeta Yonatan Subur akan melayani. Semoga beliau bisa ya dengan situasi seperti ini, tapi kita percaya Tuhan tetap menyertai. Demikian pengumuman kita pada minggu ini. Satu tambahan lagi yaitu kita mengucap syukur bahwa minggu lalu, Bapak Ibu, minggu lalu kita telah menjadi berkat dengan pembagian 100 kantong beras kepada warga area Banten dan sekitarnya. Dan juga nasi untuk para pekerja harian, Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Nah, hari Senin besok kita juga akan membagikan 250 kotak nasi untuk para pekerja harian. Lalu Senin depannya kita akan bagikan kembali 250 kotak nasi untuk para pekerja harian. Jadi totalnya 500 di 2 momen ini. Nah, sampai saat ini hampir mungkin sudah 60% atau 70% sudah terpenuhi kebutuhannya. Masih ada sedikit yang belum. Nanti kita akan wartakan lewat media WhatsApp maupun media sosial. Selalu mengikuti dan doakan agar sungguh-sungguh ini menjadi berkat seperti kemarin minggu lalu, betul-betul memberkati mereka dengan wajah yang sukacita mereka terima berkat itu, dan kita akan jadi berkat buat mereka. Baik Bapak Ibu, demikian warta kita pada minggu ini. Kiranya kita dapat terus bersekutu kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita akan berdoa dan kita akan mendoakan bangsa kita, mendoakan untuk kondisi kota kita. Biarlah Tuhan terus menolong dan menyertai untuk bangsa dan kota kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu pada saat ini kami dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang berkuasa, dan kami juga terus percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa kami yang saat ini sedang mengalami persoalan terkait virus corona. Tuhan, biar belas kasihan-Mu boleh ada atas bangsa kami ini ya Tuhan, atas kota kami ini ya Tuhan. Biar hikmat-Mu boleh menyertai semua pemimpin yang terlibat dan semua tenaga medis yang juga ambil bagian dalam penyelesaian masalah. Tuhan, pimpin mereka sehingga pekerjaan Allah dapat berjalan dengan baik. Dan terlebih ya Tuhan, dengan hikmat-Mu semua kebijakan dapat diambil dan efektif untuk menyelesaikan persoalan ini ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga terus berdoa untuk masyarakat yang terkena dampak baik secara kesehatan, mereka yang mungkin sedang sakit karena corona, atau bahkan beberapa yang telah meninggal. Tuhan, kami berdoa biarlah juga penghiburan Allah bersama mereka, biar pengharapan tetap ada di hati mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat pulih, dapat sembuh kembali oleh anugerah-Mu. Dan Tuhan, kami juga terus berdoa untuk orang-orang, untuk masyarakat yang tidak bisa bekerja dengan baik, atau bahkan yang tidak punya mata pencaharian karena persoalan corona ini. Tuhan, kami juga terus berdoa biarlah juga hikmat Allah menyertai mereka, sehingga mereka dapat berpikir bagaimana untuk mencukupi kebutuhan mereka setiap hari. Dan terlebih ya Tuhan, kami berdoa biarlah kasih Allah juga boleh menjadi nyata di tengah situasi ini. Tuhan, Kau pakai gereja-gereja Tuhan, Tuhan, Kau pakai anak-anak Tuhan untuk menjadi berkat dalam situasi seperti ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur saat itu Tuhan, kami juga berdoa untuk pembagian makan siang di hari Senin besok maupun Senin minggu depan. Tuhan, kami berdoa biarlah juga anugerah-Mu boleh memimpin kami, sehingga benar-benar ini bukan untuk mencari nama baik, bukan mencari pujian manusia, tetapi menjadi alat kepanjangan kasih-Mu ya Tuhan. Dan biar banyak orang boleh mengalami kasih Allah lewat kebaikan yang boleh kami bagikan ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa setiap pihak yang telah ambil bagian, yang telah ikut dalam penyediaan makanan ini ya Tuhan. Tuhan, Kau juga memberkati mereka dimanapun berada. Kau menyertai mereka, Kau berikan mereka hikmat dan damai sejahtera-Mu ya Tuhan, sehingga mereka dapat terus menjadi berkat bagi lingkungan mereka. Terima kasih Bapa. Kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah yang tidak tinggal diam atas situasi kami, tapi Engkau punya rancangan-rancangan indah, sekalipun mungkin belum bisa kami pahami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur saat ini Tuhan, kami juga berdoa setiap keluarga-keluarga, setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada ya Tuhan. Biarlah anugerah-Mu juga memimpin mereka, biarlah kedamaian, kepercayaan iman kepada Allah boleh ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hidup kami Tuhan, kami bawa ke hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya kepada Engkau Allah kami yang hidup dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan teman-teman sekalian, setelah kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan, mendengar firman Allah, menaikkan doa-doa kita dan memberi persembahan, kini angkatlah hatimu, angkatlah hidupmu, dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, kasih sayang dan kuasa penebusan Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, hikmat dan sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai engkau, menyertai keluargamu,